Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Selamat hari Kamis rekan trader. Kamis penuh dengan cerita yang sangat luar biasa. Hari ini tepat tanggal 26 Februari 2026. Seperti biasa kami dari Amarket selalu dan senantiasa hadir untuk rekan trader, memberikan sedikit informasi, memberikan sedikit analisa, memberikan sedikit kajian buat rekan trader agar setidaknya ada perspektif lain yang bisa diambil sebagai landasan untuk analisa yang dilakukan oleh rekan trader semuanya. Dan tanpa buang waktu yang lama lagi rekan trader, mari seperti biasa memulai hari kita akan melihat dulu apa yang terjadi pada perdagangan hari kemarin sebagai acuan untuk kita bisa melakukan analisa di hari ini. Untuk perdagangan hari kemarin rekan trader bisa lihat seperti biasa kita lihat dari indeks dolar Amerika, bagaimana indeks dolar Amerika kemarin walaupun sempat naik ke posisi yang sangat luar biasa 97.664, tapi kemudian dia jatuh lagi, jatuh bangun aku lagi dan menutup perdagangan di level 97.333. Hari ini sempat gap tapi akan mencoba untuk bangkit lagi. Dan untuk Euro USD rekan trader bisa lihat Euro USD kemarin mendapat momentum untuk kembali lagi naik ke posisi yang lebih tinggi. Ya, dia walaupun sempat melemah, akhirnya dia naik dan menutup perdagangan di level 1.18086. Begitu juga untuk pound sterling. Kita lihat pound sterling rekan trader. Pound sterling pun juga sedikit mengalami penguatan yang signifikan, menembus level 1.35654 dan menutup perdagangan di seputaran 1.35561. Gold ini penuh dinamika. Setelah naik rekan trader kembali menguat hingga level 5.200, di penghujung harinya jatuh lagi 5.138 dan menutup perdagangan di level 5.162. Dia masih terus akan mencoba menembus level 5.200, pertempuran selanjutnya di benteng Takeshi. Nah, dan untuk USD yang Jepang memperoleh momentum yang sangat luar biasa, ya kembali lagi naik menembus level 156.790. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa rekan trader untuk pasangan mata uang ini. Nah, rekan trader, pada prinsipnya ini adalah apa yang terjadi pada perdagangan di hari kemarin dan kita akan coba masuk langsung di analisa di tema harian kita. Tema harian masih terus seputaran emas karena saya ini emas lovers, emas lover, pencinta emas, emas, elektronik emas. Dan rekan trader, untuk tema kali ini yang ingin saya bawakan adalah sebuah tema yang sangat menarik di mana emas mempertahankan bias positif. Nah, ini dia rekan trader. Rekan trader, 2 hari berturut-turut emas mempertahankan bias positif. Dan kalau kita lihat rekan trader bagaimana emas ini kembali naik lagi, sempat menyentuh ya. Kalau rekan trader lihat emas pola pergerakannya dia menyentuh level 5.200, tapi di penghujung hari kemarin dia kembali jatuh lagi masuk di zona 5.100. Dan hari ini dia mencoba untuk mendaki jalan mulia rekan trader. Dia akan mencoba lagi. Sempat tadi 3 jam yang lalu dia menembus level 5.208, tapi sekarang lagi koreksi. Nah, ini dia. Pertempuran yang terjadi masih tetap berlangsung rekan trader di seputaran bagaimana menembus level 5.200 dan bagaimana tetap stay di level 5.100. Hal ini seperti terjadi di minggu yang lalu, bagaimana menembus level 5.000 walaupun dia turun di 4.800-an, 4.900-an dan ini kembali lagi terjadi. Dan ini sangat wajar rekan trader karena memang tendensi emas itu masih tetap bullish, rally Paris Dakar hingga Maroke rekan trader. Ini dia yang terjadi rekan trader, sehingga saya selalu bilang bahwa pelemahan yang terjadi adalah sesuatu yang wajar. Koreksi-koreksi nikmat itu ya wajar-wajar saja. Tapi secara garis besar tendensi emas ini masih tetap akan naik. Memang kita tahu bulan-bulan yang lalu dia sempat naik ke 5.596. Sedikit lagi 5.600. Itu angka yang sangat luar biasa. Tapi setelah itu dia mulai gerak jatuh bebas rekan trader. Tapi itu adalah sesuatu yang normal rekan trader. Dan kita lihat bahwa
Apa yang terjadi pada emas sekarang ini pun juga masih diikuti oleh banyak faktor rekan trader. Kalau secara garis besar kalau saya lihat di sini ya, emas tetap di bias positif ya, karena yang pasti ya, ketidakpastian perdagangan serta resiko dari geopolitik yang terjadi. Ini memang yang sekarang inilah yang terjadi saat-saat ini, dan mungkin akan terus beberapa saat ke depan akan terjadi rekan trader. Ketidakpastian perdagangan kita bisa lihat bahwa pasca MA mengeluarkan pembatalan terhadap tarif yang dilakukan oleh Donald Trump, tapi Donald Trump balik lagi, Donald Trump membuat lagi tarif 10%. Kalau negara yang melawan dia kasih lagi 15% rekan trader. Nah ini dia rekan trader. Di samping itu juga kita lihat pidato yang dikeluarkan oleh Donald Trump ini sampai kejedot lagi, sampai mulut saya kejedot sama ini mic nih, kacau ini nih. Pidato yang dikeluarkan oleh Donald Trump kemarin ya, di mana dia menyatakan bahwa perbaikan di ekonomi Amerika dan ini tidak pernah terjadi dalam sejarah. Ini Donald Trump benar-benar seorang yang benar-benar tingkat kepercayaannya tinggi banget rekan trader. Dan untuk mencapai hal tersebut ya dia membutuhkan suatu suku bunga yang sangat rendah, dan suku bunga akan menuju ke 2% rekan trader. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa yang memang benar kalau sekarang ini lagi koreksi, yaitu wajar-wajar saja. Tapi kalau memang seumpamanya ke depan naik ya sangat wajar juga, karena memang dia sudah mendaru orangnya itu di Gubernur Sentral Bank Amerika itu orang rekomendasi dia, dan semoga bisa melakukan apa yang dia inginkan. Karena di edisi sebelumnya dengan Jerome Powell awal-awalnya gini juga rekan trader, tapi setelah itu ya terjadi gerak balik dari Jerome Powell, nggak mendengar itu kata si Donald Trump. Tapi sekarang Donald Trump pakai cara lain. Dia akan menuntut ketua The Fed apabila tidak melakukan tindakan atau tidak melakukan keputusan berdasarkan apa yang diinginkannya. Nah ini dia. Artinya dia udah kunci dulu rekan trader, minimal ketua The Fed yang baru ini akan lebih banyak menitik beratkan setiap kebijakan itu di suku bunga yang rendah. Dari sini kita udah bisa lihat ya rekan trader ya, suku bunga yang rendah itu kan implikasinya ya akan memberikan sedikit kekuatan terhadap kenaikan yang terjadi pada aset-aset safe haven seperti emas dan lain-lain. Nah ini dia rekan trader. Nah oleh karena itu kita lihat posisi sekarang seperti kayak gitu. Emas naik dalam 2 hari berturut-turut. Selain permasalahan ketidakpastian perdagangan yang terjadi di Amerika, yang paling utama adalah bagaimana permasalahannya adalah bagaimana pembicaraan damai antara Iran dengan Amerika di Jenewa ini masuk dalam tahap yang sangat krusial. Hari ini hari Kamis akan ada pertemuan. Kita akan lihat hasilnya, makanya seluruh pasar sekarang menanti hasil pertemuan tersebut. Kalau hasilnya fine-fine dan ikut Amerika ya artinya ya harga akan kecenderungan untuk naik udah tidak terlalu besar. Tapi kalau seumpamanya terjadi deadlock, nah ini akan menjadi angin segar dan memberikan sedikit kekuatan yang tambahan lagi untuk emas. Minimal, sekali lagi saya mau bilang bahwa minimal emas akan terus berjuang di zona 5.200-an. Itu minimal rekan trader ya, minimal. Ya, kalaupun sedikit koreksi itu wajar, tapi emas secara garis besar akan berjuang di level 5.200-an. Nah, dan kita akan menyaksikan ya. Hari ini pun juga akan ada data pengangguran awal seperti biasa ya. Kita akan lihat bersama-sama, biasanya data-data itu juga akan memberikan kontraksi untuk pergerakan pasar terjadi ke depan. Dan kita lihat juga apa yang terjadi ya, karena kita lihat barusan aja dolar Amerika memang hari ini agak sedikit tertekan sehingga memberikan kekuatan ekstra buat emas naik ke posisi yang lebih tinggi. Tapi secara garis besar saya ulangi sekali lagi bahwa pasar sedang melihat bagaimana pertemuan yang dilakukan oleh Amerika dengan Iran, dan hasilnya ini sudah barang tentu akan sangat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pergerakan yang terjadi di pasar. Oleh karena itu rekan trader tetap terus melihat ya, tetap terus pantau berita-berita, dan kalau ada waktu ya nonton juga analisa yang kami berikan buat rekan trader. Oke rekan trader, demikianlah tema kita kali ini, dan kita sekarang masuk di analisa teknikal. Seperti biasa, analisa teknikal akan selalu mulai rekan trader semuanya
dari pergerakan indeks dolar Amerika. Bagaimana pergerakannya? Nah, ini secara garis besar kalau rekan trader lihat pergerakan daripada indeks dolar Amerika hari ini, kita lihat bahwa indeks dolar Amerika walaupun tadi sempat jatuh, ya gap yang terjadi, tapi dalam analisa yang coba saya kembangkan, dia masih punya peluang besar untuk kembali naik lagi rekan trader. Minimal dia akan mencoba naik hingga level 97.474. Ya, walaupun tendensi pelemahan pun juga masih tetap ada, saya memprediksikan pelemahan itu dia bisa kembali lagi ke zona paling rendah di seputaran 97.177. Intinya dia hari ini masih tetap berada di level 97. Sedangkan untuk Euro USD, rekan trader, kita lihat bersama-sama pola pergerakan yang terjadi pada Euro USD saat ini. Kalau rekan trader lihat, Euro USD ada sedikit, ya walaupun naik, tapi hati-hati serangan balik mendadak. Tapi saya masih tetap lihat bahwa Euro USD ini masih punya peluang naik rekan trader. Oleh karena itu analisa yang coba saya sampaikan bahwa dia ini masih bisa naik, minimal dia bisa sampai di level 1.18337, tapi hati-hati juga serangan balik mendadak bisa membuat dia kembali jatuh di level 1.18036. Nah, ini dia pola pergerakan yang terjadi pada Euro USD. Bagaimana untuk pound sterling? Nah, pound sterling kita lihat bersama-sama yang terjadi pada pound sterling saat ini. Kalau rekan trader lihat ya secara garis besar, kita lihat bahwa pound sterling ini hati-hati bahwa dia ini, kalau menurut saya ya, peluang naik masih ada, tapi hati-hati serangan balik mendadak dia bisa balik lagi. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa untuk saat ini sepertinya dia akan mencoba turun hingga level terendahnya itu di seputaran 1.35276. Tapi sekali lagi peluang untuk naik juga masih sangat besar dan dia bisa kembali naik di level 1.35738. Nah, pergerakan yang terjadi pada pound sterling. Dan untuk gold, rekan trader lihat pola pergerakan terjadi pada gold hari ini. Kalau rekan trader lihat arahnya sudah sangat jelas. Gold tendensinya masih tetap bullish walaupun sekarang sedikit ada tendensi pelemahan, tapi saya tetap meyakini bahwa gold ini akan naik. Ya minimal dia bisa naik hingga level 5.235. Akan mencoba kembali lagi ke level 5.200. Dan peluang untuk melemah masih juga sangat besar. Dia masih tetap akan terus berjuang di zona 5.100. Oleh karena itu 5.165 adalah titik terendah dan titik tertinggi menurut kami adalah 5.235. Semuanya serba 5. Yang satu 5.165, yang satunya 5.235. Angka hoki ini hoki benar-benar ini. Dan rekan trader untuk USD yang Jepang, kita lihat bersama-sama pola pergerakan terjadi pada USD yang Jepang hari ini sepertinya dia agak sedikit tertekan sih kalau saya lihat ya, walaupun tendensi bullish masih ada, tapi saya lebih melihat bahwa pasangan mata uang ini lebih punya peluang tertekan hingga level terendah menurut saya itu di seputaran 155.612, tapi tidak terkemungkinan juga dia kembali naik dan dia bisa melewati level tertinggi di seputaran 156.413. Nah, ini dia pola pergerakan terjadi pada pasangan mata uang ini. Oke rekan trader, ini adalah kejadian analisa teknikal dan untuk kalender ekonomi hari ini yang ingin saya sampaikan buat rekan trader bahwa hari ini secara garis besar kalender ekonomi nanti cuman pada pukul 20.30 akan ada klaim pengangguran awal seperti biasa hari Senin ya rekan trader ya. Sedangkan harap rekan trader perhatikan juga berbagai pidato yang akan ada nanti malam ya pukul 22.00 jam 10 malam akan ada pidato dari Bowman. Ini adalah salah satu pejabat The Fed. Oke rekan trader, demikianlah analisa kami. Kami juga mau bilang buat rekan trader bahwa tetaplah bersama kami. Ini adalah website resmi kami. Di bagian deskripsi ada alamat linknya amarkets.id. Ya, kami akan selalu memberikan yang terbaik untuk rekan trader semua. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.